Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun yang saya hormati kepada dosen pembimbing, yang saya hormati kepada dosen pembahas dan seluruh teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di ruang seminar ini di jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Lampung dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman dan dosen pembimbing serta dosen bahas yang saya banggakan, di sini jaringanlah saya Arif Irawan, NPM 17 14 14 10 17 akan menyampaikan seminar saya yang berjudul Distribusi dan Dinamika Populasi Kambing Peranakan Etawa di Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Selamat menyaksikan. Latar belakang: Indonesia merupakan negara dengan tingkat populasi penduduk terbesar keempat di dunia. Menurut data pada tahun 2019, populasinya mencapai 269 juta jiwa atau 3,49% dari total populasi manusia di bumi berasal dari Indonesia. Nah, tingginya populasi manusia tersebut mengakibatkan atau berdampak kepada kebutuhan akan pangan yang meningkat pula. Nah, salah satunya adalah kebutuhan daging. Semakin perkembangan zamannya semakin maju, tingkat mobilitas penduduk yang semakin tinggi, dan kebutuhan akan gaya hidup yang semakin modern menyebabkan kebutuhan daging ini makin lama makin beragam dan semakin banyak. Nah, tercatat pada 5 tahun terakhir Indonesia mengalami peningkatan akan konsumsi daging. Nah, namun peningkatan konsumsi daging ini tidak dibarengi dengan produksi dalam negeri. Nah, tercatat bahwa pada tahun 2019 Indonesia mengimpor daging sekitar 40% dari total kebutuhan daging secara nasional. Nah, mengapa bisa demikian? Nah, ternyata banyak faktor penyebab dari terjadinya ekspor tersebut, yaitu karakteristik pemberian masyarakat Indonesia yang masih memelihara sapi itu sebagai sarana tarbungan. Oleh sebab itu, keluar masuk sapi ini tidak bisa dikendalikan atau tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah seperti itu. Nah, selain daging sapi, ternyata ada alternatif daging lain sebagai salah satu pemenuhan atau kurangnya dari kebutuhan daging secara nasional, yaitu daging kambing. Nah, daging kambing merupakan daging yang memiliki ciri khas unik dan tercatat daging ini memiliki daya suka jauh lebih tinggi dibandingkan daging sapi. Mengapa demikian? Karena daging kambing memiliki cita rasa yang lebih juicy, yang lebih enak, dan kandungan nutrisi di dalamnya pun jauh lebih tinggi dibandingkan dengan daging asal sapi. Nah, namun daging kambing ini kurang produktivitasnya. Mengapa bisa demikian? Nah, karena populasi kambing di Indonesia pun masih jauh dari kata banyak. Nah, dan belum dikembangbiakan oleh masyarakat Indonesia secara besar. Nah, salah satu dari daerah di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung, yang banyak memelihara kambing adalah di daerah Sumberjo, di Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Nah, di daerah ini banyak sekali kambing yang dipelihara, seperti kambing Rambon, kambing kacang, kambing Burawa, dan kambing PE. Nah, kambing PE merupakan kambing yang banyak sekali dipelihara di tiga desa di Kecamatan Sumberjo, yaitu Kecamatan Dadapan, Desa Dadapan, Desa Agropeni, dan Desa Wonoharjo. Nah, namun dari tahun ke tahun populasi kambing di Kecamatan Sumberjo ini mengalami perubahan, yaitu naik maupun turun. Mengapa bisa demikian? Nah, ternyata dalam kecamatan ini maupun dari kabupaten tidak adanya data yang menggambarkan tentang kondisi dari populasi kambing di kecamatan tersebut. Nah, oleh sebab itu keluar masuk
keluar masuknya kambing tidak terdeteksi secara pasti berapakah persentase yang ada di kecamatan itu sendiri. Nah, oleh sebab itu perlu adanya sebuah penelitian tentang yang bisa menggambarkan tentang banyaknya maupun kondisi kambing di daerah tersebut. Maksud itu saya Arif Irawan membuat suatu penelitian tentang yang berjudul tentang distribusi dan dinamika populasi persebaran kambing peranakan Etawa di Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Tujuan dan manfaat penelitian. Jadi tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui nilai pertambahan alamiah natural increase atau NI kambing peranakan Etawa di 3 desa terbesar populasi kambing PE di Kecamatan Sumberjo, yaitu Desa Wonoharjo, Desa Agrupeni, dan Desa Dadapan. Sedangkan manfaat dari penelitian ini yaitu selanjutnya penelitian ini bisa digunakan oleh Pemprov daerah Kabupaten Tanggamus untuk dapat sebagai acuan menentukan kebijakan tentang menjaga kestabilan populasi khususnya kambing PE di daerah tersebut. Kerangka pikiran. Tanggamus merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung, di mana kabupaten ini terletak di rentetan pergunungan dengan suhu normal lingkungannya adalah bersuhu dingin. Nah, di mana mayoritas warganya yaitu bercocok tani seperti sayur-sayuran, kopi, dan lainnya. Nah, karena suhu dingin tersebut cocok sekali untuk pemeliharaan ternak seperti ternak kambing. Nah, kabupaten ini juga tercatat dengan populasi kambing terbesar di kabupaten lain di Provinsi Lampung. Nah, salah satu kecamatan di Kabupaten Tanggamus yang banyak populasi kambingnya adalah di Kecamatan Sumberjo. Nah, dengan terpusat ke 3 desa dengan populasi terbesar yaitu Desa Dadapan, Desa Wonoharjo, dan Desa Agrupeni. Nah, 3 desa tersebut banyak dijumpai kambing dengan berbagai jenis seperti jenis kacang, jenis burawa, jenis saburai, dan peranakan Etawa. Nah, dengan dipelihara sebagai salah satu tambahan petani selain berproses sebagai pekebun, nah biasanya kambing dipelihara dengan manajemen seala kadarnya atau secara tradisional. Selain itu, tidak adanya manajemen yang baik terkait data dari kecamatan kabupaten di desa ini membuat populasi kambing khususnya di Kecamatan Sumberjo ini mengalami kenaikan dan penurunan. Nah, mengapa bisa demikian? Nah, ternyata tidak adanya data yang ada di kecamatan tersebut sehingga arus keluarnya kambing, masuk keluarnya kambing itu tidak terdeteksi secara pasti. Nah, kita tahu bahwa NI atau natural increase merupakan suatu pertambahan populasi alamiah kambing di daerah atau wilayah tertentu. Nah, ini dihitung berdasarkan parameter yang ada seperti persentase induk bunting, persentase cempe lahir, jantan maupun betina, persentase kematian cempe, jantan atau betina, dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu NI ini bisa digunakan untuk menentukan atau memprediksi tentang berapa besaran populasi suatu kambing di wilayah tertentu. Oleh sebab itu, NI berperan penting dalam menentukan peraturan kebijakan pemerintah yang dilakukan terkait tentang mengatur populasi suatu ternak di wilayah tertentu. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 2020, di mana bertempatan di Kecamatan Sumberjo di 3 dengan populasi kambing PE tertinggi yaitu Desa Dadapan, Desa Agrupeni, dan Desa Wonoharjo. Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Alat dan bahan penelitian. Jadi alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku tulis, pena, penggaris,
dan penghapus. Sedangkan bahan yang digunakan adalah kambing peranakan Etawa yang tersebar di Kecamatan Sumberjo di 3 desa terbesar populasi kambing PE-nya, yaitu di Desa Agropeni, Desa Dadapan, dan Desa Wonoharjo. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan pengumpulan datanya secara sensus. Nah, dengan 2 parameter data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer kami dapatkan dengan cara mewawancarai langsung dengan peternak, sedangkan data sekunder kami ambil di dinas peternakan terkait di kabupaten setempat. Nah, peubah yang kami amati yaitu jumlah kambing dewasa yang meliputi jumlah kambing jantan maupun betina, kemudian jumlah induk melahirkan dalam 1 tahunnya, kemudian jumlah kelahiran cempe jantan maupun betina per tahun. Jadi kita hitung berapa jumlah kelahiran cempe baik jantan maupun betina dalam 1 tahun itu, kemudian jumlah kematian cemple baik itu jantan maupun betina dalam 1 tahunnya, kemudian bagaimana manajemen pemeliharaan yang dilaksanakan oleh peternak. Nah, kemudian potensi reproduksinya, baik itu potensi reproduksinya pertama kawin, umur pertama kawin, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, baik, cukup itu tadi presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.